sahabat Desi, salam sukses luar biasa. Selamat datang di Kokwa Story. Kembali hadir kami hari ini di YouTube channel SCTV kita, di mana kita akan melanjutkan program seri kedua Kopi Class. Kali ini kita akan membahas tentang kopi tubruk. Bagaimana sejarah dan cara membuatnya ala SC Barista? Pantengin terus ya, pastinya penasaran. Stay tune. Seperti kita ketahui bahwa tanaman kopi mulai pertama kali dibudidayakan di Indonesia oleh kolonial Belanda pada tahun 1600-an. Pertama-tama mereka membudidayakan kopi dengan nama Robusta itu di tahun 1700-an. Akan tetapi hasil panen pada tahun itu tidak sesuai harapan, di mana kopi Robusta tidak sebaik dengan kopi Arabica yang ditanam pada tahun 1600-an. Nah, hasil budidaya kopi yang kurang maksimal pada tahun tersebut membuat pasar Amerika dan Eropa enggan untuk membelinya. Jadi oleh sebab itu, para kolonial Belanda berusaha untuk menawarkan dan mengajarkan kepada bangsa Indonesia untuk bisa menikmati minuman kopi secara praktis dan sederhana tanpa menggunakan mesin. Nah, minuman kopi yang ditawarkan dan diajarkan oleh kolonial Belanda pada zaman itu dikenal dengan kopi tubruk. Nama asalnya sih bukan kopi tubruk, tapi kopi tubruk. Karena ada salah pendengaran dan pengucapan dari rakyat Indonesia pada zaman itu, jadi lebih dikenal dengan istilah kopi tubruk. Nah, pada kali ini kita akan belajar bagaimana cara membuat kopi tubruk terbaik ala SC Barista. Adapun peralatan yang kita perlukan untuk membuat kopi tubruk itu tidaklah banyak. Jadi saya akan perkenalkan satu persatu alat yang harus kita persiapkan untuk membuat kopi tubruk. Yang pertama, di sini kita menggunakan cup dengan volume 180 ml. Jadi bisa dilihat cup, ataupun teman-teman bisa menggunakan jenis cup yang lainnya. Oke. Kemudian yang kedua, di sini kita harus menyiapkan yang namanya pot drip. Jadi kalau di rumah kalian tidak memiliki pot drip, boleh menggunakan jenis pot drip yang atau cherry yang lainnya ya. Oke. Yang ketiga, kita di sini juga punya namanya milk jug. Nah, kenapa saya perlu ini? Karena tempat ini atau alat ini saya akan pergunakan untuk menempatkan air panas sebelum dituangkan ke pot drip. Oke, selanjutnya di sini juga kita punya yang namanya measurement. Jadi saya pergunakan long bar spoon. Nah, untuk takaran di sini sekitar 4,5 gram. Tapi kalau kalian menggunakan teaspoon itu mungkin takarannya sekitar 4 gram. Oke. Nah, untuk di kopi tubruk sendiri itu memerlukan takaran kopi sekitar 14 gram. Jadi boleh kok diperkirakan ya berapa ukurannya dan berapa takaran yang harus dipergunakan. Oke. Saya lanjutkan. Selanjutnya kita perlu mempersiapkan yang namanya mesin penggiling atau sering dibilang coffee grinder. Nah, kenapa kita memerlukan alat ini? Karena biji kopi yang kita pergunakan di sini itu masih utuh. Tapi kalau di rumah kalian sudah terbiasa menggunakan bubuk kopi yang sudah halus, jadi akan jauh lebih gampang. Penting banget untuk kalian bisa menentukan rasio kopi yang dipergunakan untuk bisa menghasilkan kualitas kopi tubruk yang terbaik. Pertanyaannya sekarang adalah, manakah yang lebih enak antara biji kopi yang sudah halus atau biji kopi yang sudah kasar? Jika kalian tahu jawabannya, silahkan tulis komentar di bawah ini. Baik, ya langsung saja saya akan tunjukkan langkah atau step by step dalam kita membuat kopi tubruk yang terbaik. Pertama, kita akan tentukan untuk level dari mesin penggiling yang ada di sini. Jadi saya akan pergunakan di satuan atau di level 3,5. Jadi kalau boleh saya bilang, kalau di 3,5 itu kira-kira tingkat kehalusannya di 80%. Oke, langsung saja kita grinding kopinya. Nah, dari bubuk kopi yang sudah halus ini saya akan langsung takar ya. Ya, jadi dengan rasio di mana tadi sudah sempat saya sebutkan akan menggunakan long bar spoon seperti ini. Kurang lebih sekitar 3,8 takaran dari long bar spoon. Oke, seperti saya bilang di awal, karena kita menggunakan long bar spoon di sini rasionya adalah sekitar 4,5 gram. Oke, saya akan tuangkan ke sini ke cup. Tuh. 2, 3, oke, dan saya tambah lagi sedikit. Ya, lagi sedikit.
Ya, jadi bubuk kopi yang sudah saya siapkan di cup ini sekitar 14 gram. Dimana tinggal kita seduh dengan air panas lagi sebentar. Nah, selanjutnya kita akan siapkan air panasnya. Jadi saya akan ambil langsung dari mesin kopi ini. Oke, ini mesin kopi luar biasa ya, keren. Di seri pertama sebelumnya sudah sempat diperkenalkan oleh Master VIP. Jadi hari ini kita pun melihat kembali langsung mesin kopi terbaik, salah satu mesin kopi terbaik dari Italia. Oke. Oke, ya, air panas sudah kita tuang ke biljak. Kemudian kita akan siapkan pot dripnya. Oke, langsung kita tuang ke dalam pot drip air panasnya. Oke, produk sudah ready. Oke, tinggal kemudian kita siap untuk tuangkan ke dalam cup. Untuk menghasilkan kualitas kopi tubruk yang terbaik ala Easy Barista, jadi kita di sini mengenal dengan istilah namanya blooming process. Ya, apa itu blooming process? Blooming process adalah proses mengekstraksi antara bubuk kopi dengan air panas sesuai dengan standar yang tepat. Oke, nah standar yang kita pergunakan di sini itu adalah sekitar 95 derajat Celcius. Jadi antara volume air panas dan juga volume bubuk kopi itu harus sesuai. Jadi untuk bisa menghasilkan kualitas kopi tubruk yang terbaik. Oke, langsung saja kita akan blooming di sini. Semuanya bisa dilihat langsung. Oke, ke cup kita. Jadi untuk proses blooming di sini biasanya kita pergunakan dengan gerakan spiral. Jadi spiral itu maksudnya boleh dari tengah keluar ataupun sebaliknya. Jadi tergantung bagaimana gaya atau cara yang kalian bisa pergunakan. Oke, baik, langsung saja bisa dilihat kita akan lakukan blooming proses dengan spiral method. Kita akan tuang dari tengah dulu. Oke, kemudian menuju keluar dalam spiral. Jadi kita harus menyesuaikan antara volume air panas dan juga bubuk kopi yang ada di dalam cup. Oke, nah biasanya blooming proses itu menghabiskan waktu sekitar 40 sampai 90 detik. Jadi untuk bisa memastikan nanti itu semakin lama biasanya kita di blooming proses, kopi yang dihasilkan itulah semakin strong. Ataupun sebaliknya, semakin awal kita selesaikan blooming proses, otomatis kualitas kopi tubruk yang dihasilkan semakin naik. Sekarang tergantung mana yang enak. Kalau ditanya mana yang enak, balik lagi tergantung selera. Nah, udah mendekati ke 40 detik. Oke, 39, 40. Nah, kita akan lanjutkan untuk prosesnya. Jadi akan lanjut dengan spiral method yang tadi. Kita akan blooming, nanti kita akan penuhi cupnya. Oke, spirals. Pastikan semua permukaan itu tersedot dengan air panas. Ya. Oke. Nah, kualitas kopi tubruk yang baik itu biasanya dengan permukaan atas mengeluarkan krema. Jadi bisa dilihat di sini kita ada krema. Oke, nah sekian dulu nih perjumpaan kita untuk series YouTube channel SCTV kita pada hari ini. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk di like dan subscribe, serta bisa di share dengan keluarga dan teman-teman lainnya. Oke, sampai ketemu lagi di series selanjutnya untuk di YouTube channel SCTV kita. Oke, salam sukses luar biasa. Cheers.